Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dari Prodi TAI semester 2. Ingin bertanya bagaimana ketika kita mendapatkan ilmu, kita bisa mengamalkannya. Terkadang kita setelah seminar, kita termotivasi 1 hari 2 hari, tetapi ketika 1 minggu atau 1 minggu lebih kita sudah lupa, tidak bisa lagi mengamalkannya. Nah, jadi bagaimana Pak Dogi cara agar selalu termotivasi dengan apa yang disampaikan dia? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada panjenengan tadi. Ulun persilahkan kepada materi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, baik Muhammad Rizky Fadilah ya. Pertanyaannya bagaimana supaya bisa mengamalkan apa yang sudah didapat ya. Kita terkadang kesulitan untuk mengamalkan itu karena apa ya? Karena tidak ada keistiqomahan ya. Jadi walaupun ringan tapi dilakukan secara terus-menerus maka teramalkan. Jangan dimulai dari hal-hal yang besar. Mulai saja dari hal-hal yang kecil. Apa yang didapat hari ini di sini mulai dari hal yang kecil. Iya. Apa kira-kira hal kecil dari yang didapat di sini tadi? Ya, kalau urusan kategori A itu kan terlalu besar sudah kalau dalam waktu singkat ini ya. Kalau lah bertahap gitu kan. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Ya, terkadang kita tuh kada tahu kita dapat ilmu di sini adalah nyimpan di memori otak. Memori otak kita ini cepat usang. Yang kayak di laptop rajin yang tadinya misalnya 2 MB timbul 0 KB. Bisa di otak kita tuh kayak itu. Asa kuat deh di sini nah. Enggak boleh kayaknya tak urusi hayam di rumah ya. Kalau tak urusi itik, tak urusi apa gitu kan. Akhirnya apa? Yang tadinya 2 MB jadi 0 KB. Apa yang didapat di sini hilang kayak apa? Nama amalakan? Ya kan ya? Jadi jangan terlalu yakin dengan ingatan kita. Karena setiap kita berpotensi untuk lupa. Ya makanya kalau saya ya pengalaman biasanya habis pulang dari apakah? Termasuk pulang dari khutbah itu, saya cari HP saya biasanya saya catat apa intisari dari khutbah. Karena bila kali dicatat, kamariannya tuh bisa hilang sudah. Apa tadi yang dipandirkan khatib tuh waktu Jumat? Iya Kak Darida? Nah, pengalaman aja tuh juga ya kalau. Nah, jadi pas pulang saya catat. Tapi kada boleh mencatat pas khatib itu berpandir. Kada boleh. Membaca aja apa yang disampaikan oleh khatib itu kada boleh, apalagi mencatat. Karena kita kada boleh melakukan hal yang sia-sia selain dari mendengarkan khutbah. Nah, kayaknya itu juga dipakai juga. Udah boleh melakukan hal-hal yang lain, mencatat udah boleh juga. Tapi imbal balik di sini seberapa banyak yang pian dapatkan akan ditentukan ketika pian bisa mencatatnya. Itu ujian ke diri kita dan itu biasanya dilupakan. Coba balik di sinilah, catat pian. Kumpul aja catatan tuh bisa beren lain, jangan betiruan. Betiruan sama pang sampai kesusunan katanya ya sama kayak menjawab soal UAS rajinnya kalau. Masing-masing ada yang dapat 5, ada yang dapat 10 mungkin, ada yang dapat 2 aja. Hasil dari apa yang sudah diterimanya selama materi kita ini. Beda-beda kan ya? Nah, jadi penting juga ya yang kedua untuk bisa mencatat itu. Saya sampai hari ini kenapa masih misalnya saya minta videokan ya, selalu ke panitia saya minta videokan ya. Saya biasanya kalau pulang atau apa di saat saya tidak ada kesibukan, misalnya malam kah atau besoknya, ini saya ulang lagi. Apa sih kekurangan-kekurangan saya ketika nyampaikan tadi? Apakah ada kesalahan-kesalahan? Apakah cara berdiri saya sudah pas? Apakah cara berbicara saya sudah pas? Apakah cara saya memegang mikrofon sudah pas? Selalu saya evaluasi itu ya. Sehingga apa ya? Ke depan kan bisa selalu teramalkan apa-apa yang sudah kita pelajari itu gitu kan ya. Oh, ini cara berdiri agak salah di sini. Berarti cara berdiri yang seperti apa? Yang bagus seperti apa? Seperti ini. Nanti kan kita terapkan yang itu gitu ya. Mulai aja dari hal-hal yang ada pada diri kita. Jangan ribet-ribet gitu kan ya. Misal pian bertanya, bagaimana cara mengubah orang lain? Itu kayaknya gini dulu. Bagaimana supaya menjadi orang yang selalu bermanfaat besar bagi orang lain? Kayaknya dulu. Mulai dulu dari diri sendiri. Ya, bagaimana bisa kita menerangi orang lain kalau kita gelap gulita? Kita hanya bisa menerangi orang lain kalau kita bercahaya. Sehingga menerangi orang lain harus dimulai dari kita dulu. Dari kita sendiri dulu ya. Mulai dari hal-hal yang kecil aja. Misalnya nih kan bulik ini terapkan aja yang kada suah belum bercaramin melihat kurhingnya masing-masing. Lihati. Nah, terapkan itu setiap kali turun kuliah, misalnya tetamu kawan berkurihing ya kayak apa kurihing terbaik pian yang sudah dicaramin tadi.
Sudah pernah lah, rezeki gitu lah. Nah, diterapkan lah. Kayak Pak kawanan lihat ya kan Pak kurihingnya. Iya. Kalau yang lain sudah merasa nyaman dengan kurihingnya, ya berarti kurihing pian sudah menimbulkan pahala. Karena wajah yang berseri yang membuat orang lain tenang, damai, itu akan dinilai sebagai sedekah. Ya kan ya? Dimulai dari sendiri dulu kan. Dan hal-hal yang kecil. Oke. Cukup ya Rizky ya? Kita tuh kadang amalan apa aja? 4 lembar amalannya. Indah sambayang aja harus dibaca. 1 bulan, 2 bulan kita baca lagi ya Allah. Kenapa? Mau 4 lembar yang diamalkan? Padahal belum teruji ya untuk yang selembar aja. Belum teruji untuk yang sebaris 2 baris saja. Mbak sembahyang, langsung angkat tangannya Allah. Berdoa. Syukur-syukur nih ini. Sama. Langsung berjauh. Langsung berjauh kan. Ribet ya. Ribet kalau kita mulai dari hal besar. Tapi kalau yang kecil, makanya ya ini strategi dalam merubah kebiasaan. Karena kebiasaan itu kan sulit ya. Kalau dimulai dari hal-hal yang kecil. Kayak orang yang bisa berruku tuh nah. Kayak apa supaya sampai berruku. Kadakawa pian langsung simpani tuh rukunya sebungkusan nukar bahasanya. Dalam setahun nukar bahasanya. Yang berruku. Kalau kayak itu kalau lah yang berruku lah. Bapak kada berruku. Kakak kada berruku pan. Nah, coba kurangi. Sebungkus itu berapa isinya? Berapa? 20 ada, 12 ada. Kakak ini kada berruku jadi kada tahu isinya itu berapa. Nah, misalnya 20 ya kalau lah. Tapi kada menjebak jopang lah. 20. Nah, sehari ini misalnya kurangi sebilah lo seminggu. Supaya yang 20 tadi jadi 19. Kena kurangi pulang. Bagamatan mulai dari hal yang kecil tadi. Konsepnya sebilah. Kena sampai berapa misalnya kan? Kawan yang ngurangi sampai sehari itu 5 bilah aja lagi. Ada kau mampi sama sekali berokok 5 bilah sehari. Itu pun sebuah keberhasilan. Daripada simpani rokok sama sekali, yang tadinya sebungkus bisa 2 bungkus. Karena lebih tertantang. Iya, ini beri muar bener jar namanya simpani rokok ini jar. Ubang hati lagi jar ya kalau nah itu kan. Ya, apalagi lakian nih tapi kalau dilarang, makin dilarang biasanya makin tertantang. Itu lakian biasanya.